Hadis yang kedua, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala, dari sahabat Umar bin Khattab semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kadang duduk-duduk sama sahabat. Beliau itu bukan yang sembunyi di kamar aja, enggak. Beliau juga bersosialisasi, bermasyarakat, duduk dengan para sahabatnya. Jadi boleh kita duduk-duduk dengan teman kita, berkumpul dengan teman kita, boleh. Asalkan duduk-duduknya bermanfaat, ngobrolnya yang bermanfaat. Jangan ngobrolnya ya ghibah, namimah, atau hal-hal yang tidak ada faedahnya. Taib. Ittala alaina rajulun syadidu bayadhis siyab. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang putih bajunya. Syadidu sawadis sar. Hitam sekali rambutnya. La yura alaihi asarus safar. Tidak ada tanda-tanda safar. Maksudnya tanda-tanda safar itu, biasanya orang kalau safar itu ucel, berdebu, ya. Nah, kelihatannya capek banget. Ini nggak ada tanda-tanda. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Karena nanti kita tahu dia adalah siapa? Jibril. Makanya nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duduk, ya, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Taib. Ini nanti kita tahu orang tersebut yang dimaksud adalah Jibril yang menjelma ya sebagai manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat itu bisa menjelma dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang menarik adalah Jibril ingin mengajarkan kepada kita tentang beberapa adab penuntut ilmu. Jibril ingin mengajarkan kepada kita beberapa adab dalam majelis ilmu yang penting untuk kita perhatikan. Coba kita perhatikan tadi Jibril bagaimana pakaiannya. Beliau pakaiannya apa? Putih, bersih. Berarti ini satu, ambil faedah. Kalau kita datang ke majelis ilmu, maka berpakaianlah yang bersih, rapi, sopan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan, kesucian, baik kebersihan hati maupun kebersihan zahir yang nampak, pakaiannya, ya, badannya, lingkungannya. Baik. Yang kedua, tadi rambutnya hitam sekali. Berarti di sini juga dapat kita ambil faedah. Hendaknya seorang ketika ke majelis ilmu memperhatikan rambutnya. Ya, disisir yang rapi. Jangan acak-acakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, muliakan rambutnya. Disisir, dirapikan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu apa? Cinta kerapian, kebersihan. Jangan bilang, yang penting hatinya bersih. Betul, hati bersih. Tapi Islam itu menganjurkan kepada kita dua kebersihan. Kebersihan batin, tapi juga kebersihan apa? Zahir juga. Taib. Kemudian tadi tidak ada tanda-tanda safar. Berarti apa? Seorang penuntut ilmu ketika hadir dalam majelis ilmu, dia juga harus menjaga kebersihan badannya. Mandi, ya, pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Ya, supaya apa? Karena dia akan ketemu dengan teman-teman yang lain, orang banyak. Jangan sampai nanti temannya terganggu. Nah, ini baunya kecut misalkan. Terganggu nanti. Kemudian dia ada duduk
kepada Nabi SAW, mendekat kepada Nabi SAW. Berarti ini faedah juga. Apa faedahnya? Penuntut ilmu hendaknya mendekat kepada ustadznya. Salah satu adab dalam majelis ilmu adalah mendekat kepada ustadz. Karena kalau mendekat itu biasanya lebih fokus, ya, nggak ngantuk insya Allah. Apalagi kalau depannya ustadz, ya, kalau ngantuk langsung dikertak sama ustadznya, nah kan? Baik. Kemudian berarti kalau kita mendekat kepada ustadz berarti konsekuensinya datangnya lebih awal. Ini juga adab. Makanya di antara adab yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah belajar ilmu agama, dan penting bagi kita memperhatikan adab supaya ilmu kita barokah. Ya, para ulama mengatakan ini faedah penting. Termasuk adab dalam belajar ilmu agama, seorang murid hendaknya datang sebelum ustadz dan tidak pulang sebelum ustadz. Berarti jangan kapur dulu sebelum ditutup nanti. Baik. Selanjutnya, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Kamu ya melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu haji jika kamu mampu. Ini rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Insya Allah kita semuanya hafal, anak-anak kita juga hafal. Tapi yang paling penting adalah kita ya mengetahui perinciannya, kemudian mengamalkannya. Ini yang paling penting. Kadang kita cuma tahu tapi secara global. Ya, syahadat, tahu syahadat, tapi ditanya secara lebih rinci, syahadat la ilaha illallah syaratnya apa? Pembatalnya apa? Konsekuensinya apa? Arti yang benar dari syahadat la ilaha illallah apa? Belum tentu kita tahu. Maka hendaknya bagi kita untuk mempelajari lebih dalam. Sholat misalkan, orang tahu sholat 5 waktu wajib, tapi pelajari lebih rinci. Apa saja kewajiban dalam sholat, apa saja sunnah-sunnahnya, bagaimana tata cara sholat Nabi SAW, ya, sehingga kita betul-betul memahami rukun Islam itu dengan baik, bukan cuma sekedar global saja. Taib. Kemudian qala sadaqta, orang tersebut mengatakan kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami heran sama dia. Dia bertanya tapi membenarkan. Biasanya orang kalau nanya itu kan manggut-manggut, oh gitu. Ini enggak, engkau benar. Berarti dia sudah tahu. Engkau benar. Berarti dia sudah tahu sebelumnya. Cuma ngetes saja. Dan memang benar, dia adalah Jibril. Dia sudah tahu. Hanya ingin ngetes dan ingin memberikan pelajaran untuk yang lainnya. Qala fa akhbirni anil iman. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman, dan rukun iman ada 6. Ya, ini juga insya Allah kita semuanya hafal, rukun iman ada 6. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempelajari perinciannya. Iman kepada Allah itu maksudnya apa saja? Buah-buahnya apa? Kalau kita mempelajari iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu mencakup apa saja? Dan apa manfaatnya kalau kita mempelajari iman kepada hari akhir? Nah, ini tentu butuh pembahasan tersendiri, lebih lanjut lagi. Ya, taib. Menarik di sini, Nabi SAW membedakan antara Islam dengan iman. Islam
untuk amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Iman untuk amalan-amalan yang batin, yang tidak nampak. Oleh karenanya, jika disebut Islam dan iman secara tersendiri, maka berarti Islam dan iman maknanya berbeda. Islam untuk amalan-amalan yang zahir, iman untuk amalan-amalan yang batin. Namun, jika disebut salah satunya, Islam saja atau iman saja, maka mencakup yang lain. Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Ya, saya ulangi. Islam dan iman, apakah ada perbedaan? Dilihat. Kalau cuma disebut salah satunya saja, Islam saja, ya, iman saja, berarti Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Tapi kalau disebut dua-duanya, seperti dalam hadis ini, Islam sendiri, iman sendiri, berarti ada perbedaan. Islam untuk amalan-amalan yang zahir dan iman untuk amalan-amalan yang batin. Sama seperti lafadz fakir dan miskin. Kalau disebut fakir saja berarti mencakup miskin. Kalau disebut miskin saja berarti mencakup fakir. Tapi kalau disebut dua-duanya, seperti dalam ayat tentang zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya ya zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang miskin, berarti di situ disebut dua-duanya, maka di situ berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Ya, fakir lebih parah daripada miskin. Baik, qala sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang disebut dengan derajat ihsan. Jadi agama kita memiliki 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Yang paling tinggi adalah derajat ihsan. Yang paling tinggi adalah derajat ihsan. Tidak semua muslim mukmin. Tidak semua mukmin berarti ihsan. Tapi setiap mukmin pasti muslim. Setiap orang yang ihsan berarti dia muslim dan mukmin. Karena ihsan ini yang paling tinggi derajatnya, yaitu kita dalam beribadah kepada Allah merasa selalu diawasi sama Allah. Ini hanya wali-wali Allah, Pak. Ini orang-orang hebat yang bisa dalam beribadah kepada Allah dimanapun kita, kapanpun kita selalu merasa diawasi sama Allah SWT. Ya, dan ini perlu kita tumbuhkan dalam diri kita, terutama zaman sekarang, zaman yang begitu pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa begitu terbuka, mudah sekali zaman sekarang untuk melakukan dosa. Ya, kalau kita tidak merasa diawasi sama Allah SWT, ya, hancur kita. Kita bakal mudah terjerembab di dalam jerat-jerat setan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya, ayyuhal ikhwah, untuk menanamkan dalam diri kita muraqabah, merasa diawasi sama Allah SWT. Walaupun istri kita nggak lihat, walaupun anak kita nggak lihat, walaupun sahabat-sahabat kita, tetangga kita nggak lihat, percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat perbuatan kita. Baik. Dan jika kita perhatikan Islam, iman, ihsan, maka kita akan mendapati bahwa 3 materi ilmu agama yang harus menjadi prioritas kita itu 3. 1. Tauhid, 2. Fikih, 3. Ilmu tentang tazkiyatun nufus. Tauhid diwakili dengan iman, fikih diwakili dengan Islam, dan tazkiyatun nufus diwakili dengan ihsan. Makanya kalau kita ingin belajar ilmu agama, dan ilmu agama itu luas bagaikan lautan yang tak bertepi, tapi setidaknya prioritaskan 3 ilmu ini.
Yang pertama apa? Tauhid. Karena itu yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Yang kedua, fikih. Fikih itu penting, Pak. Bagaimana kita sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, haji yang benar, nikah yang benar, ya, jual beli yang benar. Kemudian yang ketiga, masalah tazkiyatun nufus. Ya, ini penting. Kadang kita sering melalaikannya. Pembahasan tentang hati, pembahasan tentang bagaimana membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, pembahasan tentang sabar, syukur, penting. Berikutnya, qala fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang kapan kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yani Nabi Muhammad nggak tahu, yang bertanya Jibril juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Karena kapan kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu tentang kapan kiamat, berarti dia adalah pendusta. Ya, manusia yang paling dekat dengan Allah itu Nabi Muhammad. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Jibril. Mereka yang paling dekat saja nggak ada yang tahu. Nah, kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang mengaku tahu tentang ilmu gaib, jangan ragu bahwa dia adalah pendusta. Kayak dulu ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada 2012. Tapi ternyata ya tidak nyata. Makanya jangan sibuk dengan prediksi kiamat. Yang paling utama itu kita menyibukkan diri kita, bekal apa yang perlu kita siapkan. Itu yang harus menjadi prioritas kita. Makanya diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, dulu pernah ada seorang Arab Badui nanya kepada Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah nggak jawab. Rasulullah malah balik bertanya, madza a'adatta laha? Kamu nanya-nanya kiamat, emang bekal apa yang sudah kamu siapkan? Jadi yang paling penting bukan kita prediksi kapan kiamat, akhir zaman. Yang paling penting adalah apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat, dan orang yang cerdas adalah orang yang semangat mengumpulkan pundi-pundi pahala bekal untuk akhirat. Qala fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tatkala budak wanita melahirkan tuannya, dan tatkala kamu lihat orang yang tidak bersandal, telanjang, ya, miskin, pengembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Maksudnya tanda kiamat itu menurut Nabi SAW ada dua yang disebutkan dalam hadis ini. Tentu tanda kiamat banyak. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar, tapi yang disebutkan dalam hadis ini dua. Satu, yaitu banyaknya peperangan. Karena banyak peperangan berarti banyak perbudakan. Yang kedua, cinta dunia. Cinta dunia. Tatkala orang berlomba-lomba mengejar dunia, tak peduli lagi mana halal mana haram. Ya, yang penting adalah dapat duit. Summan talaqa falabistu maliyan, kemudian orang tersebut pergi beberapa waktu. Summa qala li ya Umar atadri manis sa'il, kata Nabi, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini para sahabat itu kalau nggak tahu ya jujur, jawabnya apa? Nggak tahu, nggak nekat. Karena kalau jawabnya ngawur akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yang bertanya tadi adalah Jibril. Ya, dia datang kepada kalian untuk mengabarkan, mengajarkan agama kalian. Makanya hadis ini tentang pondasi agama. Hadis ini hadis yang sangat penting. Makanya dia digelari oleh ulama Ummus Sunnah, induknya hadis. Kalau Al-Quran, induknya Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Kalau hadis, induknya adalah hadis ini, hadis Jibril.
menebar dakwah, meraih surga.